Tuh. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Semangat bisa. Yuk ayo ayo kawan terus semangat. Yuk kita bangkit bersama. Yuk ayo ayo kawan kita sorakan warnai hidup. Sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya. Maju terus melaju, tetap berpacu, capai citamu. SR12 Go Internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, Go Internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. SR12 for you, Go Internasional. SR12 for you, semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat bisa, sukses maksimal. Semangat apa? Semangat bisa. Lagi Bapak Ibu, semangat apa? Semangat bisa. Semangat apa Bapak Ibu? Semangat, Coach. Semangat apa Bu? Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya dong ya. Luar biasa nih ya. Antusiasnya sangat membara sekali ya. Terbakar nih semangatnya nih ya. Semoga Coach, ya dengan suaranya semangat kurang kita. Kurang keras, Coach. keras, Suaranya Coach, kurang suaranya. keras. Yes, Suara Coach. saya kurang keras. Nah, sekarang Oke. oke, Coach. Oke, wah berarti saya harus teriak-teriak nih, luar biasa nih. Oke, cek sound, cek sound. Oke, Cek sound. aman ya suara ya. Aman, Oke ya, biar masuk ke pikiran Bapak Ibu semua, pikiran masuk juga ke dalam hati, lubuk hati terdalam. Asik. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, kita akan buka Zoom kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Ihsan Fajri ya. Salam kenal bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat wajah saya di Zoom. Nah ya, dan juga mungkin teman-teman sini ada yang baru bergabung di SR12. Nah ya, coba ada gak ya di sini yang baru bergabung di SR12? Ada yang baru bergabung? Mungkin baru bergabung 1 hari, seminggu, atau baru sebulan, atau belum ada 2 bulan desa 12, ada yang baru bergabung? Saya, Biar. Coach. Oh, ada Ibu siapa? Bu Seva. Sarah. Oh, ada Buda Marwati ya, baru bergabung Desa 12. Selamat datang dan selamat bergabung ya untuk Bu Darmawati dan juga teman-teman yang lain ya. Nah, selamat bergabung di bisnis SR12 dan juga nih Bu Kalimatus Sa Sa'diyah ya. Ya. Yang baru juga bergabung di SR12. Masya Allah luar biasa ya. Selamat datang dan selamat bergabung di SR12. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fajri. Saya di sini sebagai trainer dari SR12 University dan juga pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator untuk Zoom kita pada siang hari ini ya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang pada hadir hari ini, Masya Allah saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan teman-teman, ya apalagi saat ini tanggal 30 akhir bulan, ya teman-teman juga pasti sedang berjuang dan juga sedang benar-benar berusaha bagaimana agar bisa maksimalkan ya penjualan mungkin di hari ini agar kita bisa menutup angkanya dengan angka yang terbaik. Ya teman-teman masih meluangkan waktu untuk Zoom kita pada siang hari ini. Masya Allah luar biasa, saya sangat-sangat
berapresiasi dan sangat-sangat memberikan applause yang sangat luar biasa kepada teman-teman pada hari ini gitu ya. Dan alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025 kita bertemu di Zoom online secara tatap wajah ya melalui virtual. Nah, ya dalam keadaan sehat walafiat ya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang kita lakukan pada hari ini ya kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, dapat pengalaman yang baru, dapat keterampilan yang baru sehingga bisa kita aplikasikan untuk kegiatan aktivitas Di bisnis sini kurang kita gitu ya. garis-garisnya. Oke, baiklah Kalau agar di hari sini ini kurang berjalan dengan garis-garisnya. lancar ya kita buka Zoom kita pada hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucapnya kalimat basmalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai. Teman-teman sudah siap untuk masuk materi? Coba dong jawab dong. Sudah siap? Are you ready? Ready. Ready ya, Bu Linda semangat sekali nih, Masya Allah luar biasa nih ya. Oke, baiklah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa mengenali gejala asam lambung ya, bahkan bukan asam lambung aja, nanti mungkin akan dibahas juga sama Mbak Zora bagaimana kita bisa mengetahui dan mengatasi asam laknat gitu ya. Nah, bagaimana solusinya gitu ya. Nah, karena asam lambung ini banyak sekali yang keluhan-keluhan yang terjadi ya. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya atau mungkin juga sering sekali bertemu dengan konsumen-konsumen yang mengeluhkan asam lambung gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ya kita taunya susu aja udah pasti, udah asam lambung, kasih susu. Nah, padahal ada juga loh produk-produk lain yang bisa membantu mengatasi keluhan asam lambung tersebut gitu ya. Lalu apa saja sih gejala-gejalanya? Lo kok bisa sih asam lambung itu terjadi? Lalu bagaimana ya solusinya ya? Dan juga produk SC12 apa saja yang mensupport ya untuk mengatasi gejala asam lambung ini? Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh apoteker SR12 yaitu Mbak Zora Marta Terima Yelova. kasih Kak Oke. Isa. Kak Isa Halo izin Mbak. share screen. Oke, Mbak Zora. Mbak Zora gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah lagi pilek. Alhamdulillah. Lagi sehat ya. Iya. Ya memang cuaca ini luar biasa ya. Kemarin kita masuk musim kemarau tapi diberikan bonus oleh Allah berupa hujan yang bermanfaat ya. Semoga kita juga mendapatkan keberkahannya gitu ya. Silakan Mbak Zara mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin ada teman-teman kita yang baru bergabung di SR12. Baik, terima kasih Pak Isan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman Mitra SA12 yang udah meluangkan waktunya hari ini buat belajar seputar produk Moonlight. Jadi hari ini kita akan bahas terkait asam lambung dan ikhtiarnya bersama SA12. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Nutiliova sebagai salah satu apoteker di SA12. Jadi kita samakan persepsi kita hari ini ya, mungkin teman-teman bisa jawab bareng-bareng ya kalau hari ini kita fokus bahas asam lambung. Setuju nggak? Jadi nggak boleh, jangan ada yang nanya terkait hipertensi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Jadi agar nanti mudah mengingat materi yang akan disampaikan hari ini. Sepakat ya semuanya? Iya. Ayo dengar suaranya. Oke, jadi kita langsung saja mulai pembahasan terkait bahaya asam lambung dan ikhtiar bersama SA12. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih membedakan asam lambung itu sebenarnya penyakitkah atau salah satu bagian dari lambung kita sendiri. Nah, di sini terlampir bentuk atau gambaran lambung orang yang sehat atau lambung orang yang terkena beberapa penyakit lambung seperti MAS, tukak lambung, GERD, dan lain-lain. Terlihat di sini perbedaannya pada lambung orang yang karena penyakit lain ini ada luka di daerah lambungnya. Nah, untuk itu kita harus bisa membedakan dulu nih perbedaan di sini. Kita ambil dua kalimat antara lambung dan asam lambung. Nah, jadi lambung ini merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Nah, untuk asam lambung sendiri merupakan cairan yang diproduksi oleh lambung untuk membantu mencerna makanan.
Jadi lambung dan asam lambung itu dua hal yang terpisah. Lambung termasuk organnya, sedangkan asam lambung adalah cairan yang ada di dalam lambung untuk mencerna makanan. Kemudian masuk ke penjelasan terkait penyakit asam lambung. Untuk penyakit asam lambung dapat disebabkan karena meningkatnya produksi asam lambung di kerongkongan atau di lambung. Kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan radang mulut dan lambung. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih jenis, gejala, dan penyebabnya. Jadi sebenarnya untuk penyakit asam lambung ini banyak banget jenisnya. Nggak cuma MAC doang, kemudian gejalanya setiap penyakit juga berbeda. Nah, di sini ada 4 penyakit asam lambung. Yang pertama GERD, kemudian ada MAC, kemudian ada infeksi lambung, dan yang terakhir adalah tukak lambung. Jadi, keempat jenis penyakit ini memiliki gejala yang berbeda, kemudian penyebabnya juga berbeda, dan definisinya juga berbeda. Jadi, bagaimana cara kita membedakannya? Pertama kita penjelasan terkait GERD dulu, merupakan reflux gastroesofageal. Jadi dia merupakan proses aliran balik atau reflux yang berulang dengan atau tanpa keluhan mukosa dan menimbulkan gangguan dari kualitas hidup manusia. Nah, jadi sebenarnya untuk GERD ini faktor utama penyebabnya adalah stres. Kemudian karena stres itu dapat memicu pelepasan hormon dan senyawa kimia yang dapat merangsang produksi asam lambung lebih banyak sehingga melemahkan otot esofagus bagian bawah yang berfungsi menjaga asam lambung tetap di lambung. Jadi kalau kita stres itu lapisan otot esofagus itu akan terbuka sehingga asam lambungnya akan naik ke atas. Dan itu menyebabkan beberapa gejala seperti muntah, kemudian nyeri di belakang tulang dada, kemudian penurunan berat badan, kemudian adanya gas asam dari mulut, dan panas di dada hingga perut. Itu adalah salah satu gejala dari GERD. Nah, kemudian apa sih penyebab lain untuk GERD ini? Jadi untuk GERD ini karena dia melemahnya otot sinior esofagus di bagian bawah seharusnya berfungsi menutup tulang lambung yang tadi harusnya tertutup, gara-gara ototnya ini lemah, jadi ototnya jadi terbuka sehingga asam lambungnya naik ke atas. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama adalah pola makan yang tidak sehat, kemudian obesitas, stres, dan merokok. Kemudian selanjutnya adalah MAC atau gastritis. Nah, berbeda dengan GERD, untuk MAC ini merupakan inflamasi atau peradangan yang terjadi di mukosa lambung. Jadi berbeda dengan GERD tadi, dia terjadi karena lapisannya terbuka sehingga asam lambungnya meningkat. Sedangkan MAC ini adanya inflamasi atau luka pada bagian lambungnya. Nah, apa aja sih gejala-gejala penyakit MAC? Untuk gejala MAC yang paling umum terjadi adalah yang pertama adalah nyeri atau rasa panas di ulu hati sehingga rasa ingin mual hingga muntah dan rasa pahit atau asam di mulut. Nah, untuk MAC penyebabnya sama juga dengan GERD adalah pola makan tidak teratur, gaya hidup yang tidak sehat, dan mengkonsumsi obat-obatan yang NSAID atau non-steroid. Kemudian, maksud yang ketiga adalah infeksi lambung. Nah, berbeda dengan GERD dan MAC, untuk infeksi ini disebabkan karena adanya kuman atau bakteri Helicobacter atau kita kenal dengan H. pylori yang tumbuh di permukaan dinding lambung, kemudian menghasilkan enzim yang merusak lapisan mukosa lambung. Nah, dari mana asalnya kuman atau bakteri ini? Dari makanan, minuman yang kita konsumsi sehari-hari yang mungkin kurang bersih. Kemudian masuk ke gejala infeksi lambung. Nah, untuk gejala infeksi lambung udah masuk ke fase yang yang cukup mengkhawatirkan karena udah ditandai dengan adanya diare, kemudian mual muntah dan nyeri perut berlebih. Nah, selanjutnya adalah penyebab infeksi lambung. Jadi penyebab infeksi lambung ini yang penyebab utamanya adalah Helicobacter pylori. Jadi ini akan terdeteksi kalau misalnya teman-teman sakit lambungnya udah parah banget, kemudian disertai diare, mual muntah, dan
sebaiknya segera lakukan pendataan ke dokter karena agar diketahui penyebab utamanya, apakah itu GERD doang ataukah mah atau adanya infeksi lambung. Kalau misalnya infeksi lambung itu otomatis dokter harus merekomendasikan adanya antibiotik. Tapi kalau misalnya hanya GERD atau mah biasa itu mungkin tidak diperlukan antibiotik, hanya saja untuk obat menetralkan asam lambung. Nah, masuk yang terakhir adalah tukak lambung. Nah, ini salah satu bentuk gambarannya adanya tukak pada lambung atau luka pada lambung. Nah, untuk luka lambung sendiri ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara faktor agresif sekresi asam lambungnya dan infeksi Helicobacter. Jadi biasanya gejalanya ini lebih parah di mana keadaan lambung sudah luka dibanding dengan asam lambung. Nah, jadi di lambungnya ini terdapat luka, nah seperti yang terlampir di gambar, nah ini lebih parah dari asam lambung karena lukanya ini akan lebih sulit disembuhkan. Berbeda dengan asam lambung, kita hanya butuh obat untuk menetralkan asam lambung. Sedangkan pada tukak lambung ini butuh obat anti nyerinya dan juga anti peradangan. Nah, gejala-gejala tukak lambung ini lebih banyak dibandingkan MAH dan GERD. Yang pertama adalah perut terasa kembung dan begah, kemudian nyeri ulu hati dan sakit perut sebelah kiri, kemudian dada terasa terbakar, adanya tahanan makanan di tenggorokan, jadi rasa-rasanya masih ada makanan di tenggorokan, padahal nggak ada. Gitu. Kemudian mulut terasa pahit atau asam dan sering sendawa. Nah, penyebab utama dari tukak lambung adalah infeksi bakteri Helicobacter dan yang kedua adalah penggunaan obat-obat antiinflamasi non-steroid dalam jangka panjang. Obat-obat antiinflamasi ini seperti piroxicam, meloxicam, mungkin teman-teman di sini pernah di rumahnya atau teman-temannya juga tetangganya mungkin yang sering konsumsi obat-obatan anti nyeri atau anti peradangan. Karena kalau misalnya dikonsumsi dalam jangka panjang itu juga akan mempengaruhi kondisi lambung. Nah, setelah kita tahu gejalanya apa, penyebabnya apa, kemudian jenis-jenis penyakit lambung apa, kita perlu tahu nih bagaimana sih cara pengobatannya atau setiap terapinya bersama SL12. Nah, sebenarnya di luar herbal ini, mungkin teman-teman juga biasanya kalau misalnya sudah parah, itu harus direkomendasikan ke dokter. Jadi jangan harus disesuaikan diagnosanya. Dari keempat penyakit itu, yang mana yang paling mendekati itu adalah dari diagnosa dokter. Kemudian, ikhtiar bersama SN12, kita di sini merekomendasikan ada 3 produk, yaitu ada Gomilku, madu hutan badu, dan masih propolis. Kenapa 3 produk itu kita rekomendasikan? Jadi, ketiga produk ini kita rekomendasikan berdasarkan review dari jurnal ilmiah dan juga beberapa testimoni yang udah ada saat ini. Yang pertama kita masuk dulu ke Gomilku SR12. Nah, kenapa sih Gomilku kita rekomendasikan untuk yang punya keluhan penyakit lambung? Yang pertama, susu kambing etela yang memiliki sifat basa yang dapat membantu menetralkan kelebihan asam lambung. Jadi kandungan protein, mineral, dan vitaminnya ini berperan dalam proses meredakan rasa terbakar di dada dan ulu hati. Nah, jadi berdasarkan sifatnya bahwa Gomilku ini bersifat basa, artinya dia dapat menetralkan asam. Untuk itu dia direkomendasikan bagi yang punya keluhan penyakit asam lambung. Kemudian adanya lapisan lemak dalam susu kambing etela dapat melapisi dinding lambung sehingga melindungi dari iritasi akibat asam lambung. Contohnya tadi luka di tukak lambung tadi itu adalah adanya lapisan lemak di susu Gomilku juga bisa berperan dalam melapisi bagian lukanya sehingga dapat lambungnya dapat beregenerasi kembali. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Gomilku ada 4 kandungan utama untuk Gomilku yang biasa, itu ada susu kambing etela, kemudian ada ikan gabus, ada madu, dan daun kelor. Nah, untuk komposisi Gomilku Gold, kita juga sudah tahu untuk susu kambing etelanya, kemudian ada daun kelor, ada kalsium salmon, ikan gabus, ekstrak jahe, dan ekstrak bawang putih. Nah, karena di sini
kedua susunya sama-sama kandungan etalannya itu ada 40%, jadi kita up di sini yang paling maksimalnya di penyakit asam lambung adalah si susu kambing etalannya. Nah, ini adalah hasil pengujian pH dari susu Gomelku. Nah, karena di sini angkanya menunjukkan setelah 2 kali uji itu 7,41 dan 7,36. Jadi untuk sifat suatu zat itu kalau di atas 7 itu ada artinya dia bersifat basa. Kemudian sehingga dia dapat membantu menetralkan asam lambung. Nah, bagaimana sih dosis dari Gomelku? Jadi untuk Gomelku kita bagi menjadi 4 bagian dosis. Untuk anak di bawah 2 tahun direkomendasikan itu minimal banget itu di usia 1 tahun ke atas atau minimal di 6 bulan kalau memang anak itu tidak ASI atau tidak ASI eksklusif, tapi harus diselang-seling dengan support. Kemudian yang kedua itu untuk anak 2 tahun hingga 6 tahun 1 sendok teh dalam 100 ml air, dan untuk anak 6 hingga 12 tahun 1 sendok makan, dan yang terakhir adalah untuk dewasa. Untuk takaran dewasa ini bisa 2-3 sendok makan. Kemudian baiknya semua herbal yang akan kita konsumsi itu direkomendasikan dikonsumsi mulai dari 1 kali sehari terlebih dahulu. Karena penyesuaian makanan setiap orang, setiap tubuh orang itu berbeda. Jadi ada yang langsung bisa sesuai, mungkin ada juga yang harus ada keluhan dulu, mungkin mual muntah atau sakit perut dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa testimoni yang pernah di-share terkait manfaat Gomelku untuk asam lambung. Jadi ada beberapa mitra yang sudah merekomendasikan, sudah memberi informasi bahwa setelah minum Gomelku original, dia mahnya kambuh sakit, kemudian setelah minum konsumsi Gomelku, mahnya kembali baik. Kemudian biasanya dia bisa sakit sampai 3 hari, sampai seminggu, tapi setelah konsumsi Gomelku, kadarullah tidak sampai sehari, itu sudah membaik. Nah, ini juga sama testimoni Gomelku untuknya saat bulan puasa. Nah, selain dari testimoni dari yang lainnya, ini kita juga ada dapat menemukan jurnal penelitian salah satu manfaat susu kambing pada penderita penyakit asam lambung. Jadi, susu kambing yang dikonsumsi rutin itu dapat membantu meningkatkan kesehatan lambung sehingga asam lambungnya tetap terjaga dalam batas normal dan tidak meningkat dalam secepat mungkin. Nah, masuk produk yang kedua adalah madu hutan Baduy. Jadi, untuk madu hutan Baduy ini dia banyak banget kandungan vitaminnya, terutama vitamin A, B kompleks, adanya B3, B5, B6, dan vitamin C, D, E, K, kemudian adanya asam fenolik dan flavonoid. Nah, madu ini memiliki efek untuk meningkatkan penyembuhan luka pada lambung. Kemudian berperan sebagai antibiotik, antiinflamasi atau peradangan, kemudian penyimbangan pH dan penyembusi epitelisasi dari mukosa di lambung. Nah, kemudian untuk madu juga dapat membantu mengurangi terjadinya ulkus vertikun atau luka pada lambung. Nah, maka dari itu kita juga sering merekomendasikan madu ini saat asam lambungnya naik itu boleh minum madu 1 sendok makan, itu dapat mempercepat menetralkan asam lambung kembali normal. Nah, aturan minum madu hutan Baduy ini dapat dikonsumsi mulai dari anak usia 1 tahun ke atas. Kemudian untuk anak-anak itu bisa 1-2 sendok teh sebelum atau sesudah makan. Dewasa 1-2 sendok makan sebelum atau sesudah makan. Dan bisa dikonsumsi saat asam lambung sedang naik. Jadi nggak harus nunggu asam lambungnya reda, nggak harus nunggu sakit perutnya hilang dulu, boleh langsung minum madu. Nah, ini adalah salah satu jurnal ilmiah yang pernah ditemukan terkait pengaruh pemberian madu terhadap perbaikan kerusakan mukosa dan penyembuhan luka pada penderita ulkus vertikun. Jadi sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya, itu artinya memang sudah terbukti bahwa madu itu dapat membantu mengurangi keluhan asam lambung.
Nah, selanjutnya adalah maksi propolis. Nah, untuk maksi propolis, dapat dikonsumsi mulai usia 2 tahun ke atas, kemudian dia untuk dosis anak-anak dan dewasa itu berbeda, untuk anak-anak 2 hingga 3 tetes, kemudian untuk dewasa itu bisa 3 sampai 4 tetes, boleh diminumkan langsung, diteteskan di bawah lidah atau di atas lidah, boleh juga dicampur dengan air putih, boleh juga dicampurkan dengan susu. Jadi senyamannya teman-teman untuk konsumsi propolis ini. Kadang ada juga yang nggak suka langsung ditetesin. Kemudian ada yang pas minum dengan air putih juga masih berasa nih rasa pahit-pahit dikit dari propolis. Nah, boleh campur dengan susu Gomilko. Nah, ini adalah jurnal penelitian terkait manfaat dari maksi propolis pada penderita penyakit lambung, bahwa propolis ini sama halnya dengan madu, mekanisme kerjanya dia dapat mengatasi peradangan pada lambung, kemudian dapat menetralkan asam lambung. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan terkait penyakit asam lambung ini. Yang pertama, benar-benar harus diperhatikan nih komplikasi penyakit asam lambung yang tidak boleh disepelekan. Jadi sebenarnya jangan dibiarkan saja kalau misalnya udah berasa nih muntah, sakit perut gitu, dibawa tidur gitu kan. Kalau misalnya dibiasakan aja, dibiarkan tidak berobat ke dokter, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan ada beberapa penyakit yang komplikasi karena asam lambung ini. Apa aja penyakitnya? Nah, jadi ada 4 penyakit yang akan muncul kalau penyakit asam lambung yang tadinya biasa aja, mungkin bagi teman-teman, bagi kita semua yang minum obat langsung sehat, itu kalau misalnya dibiarkan berlama-lama, itu akan munculnya komplikasi penyakit lain. Yang pertama adalah kanker lambung. Kanker lambung adanya pertumbuhan sel kanker pada organ lambungnya. Kemudian penyakit jantung, jadi meningkatnya penyakit jantung, karena kalau misalnya kondisi asam lambungnya tidak baik, kemudian otomatis itu kita akan terlalu merasa nyeri terlalu lama, sehingga aliran darah akan lebih kencang dan itu akan mempengaruhi organ jantung. Kemudian perdarahan organ yang tidak terdeteksi. Nah, jadi ada juga yang setelah lama mengidap penyakit lambung ini, akan mudah terjadinya pendarahan pada organ-organ tertentu, tapi itu tidak terdeteksi. Atau contohnya bisa menyebabkan pecahan pembuluh darah, sehingga kadarullah itu bisa menyebabkan stroke. Jadi dengan satu organ doang bermasalah, kalau tidak diobati, kalau tidak ditangani dengan cepat, itu akan menimbulkan penyakit lain. Kemudian yang keempat adalah gangguan pencernaan kronis. Nah, gangguan pencernaan kronis ini macam-macam jenisnya. Mungkin nanti bisa diawali dengan usus buntu dulu, kanker usus, kanker kolon, atau kanker rektum. Jadi sebenarnya karena di lambungnya sudah tidak mampu dalam mencerna makanan dengan baik, sehingga terjadinya gangguan pencernaan kronis. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah naiknya asam lambung sejak dini? Yang pertama itu pola makan yang paling penting adalah hindari makanan yang dapat memicu asam lambung naik seperti makanan pedas, asam, berlemak, dan coklat dan minuman berkafein itu berlebih. Kemudian hindari makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, mungkin teman-teman yang sering makan malam nih, kalau misalnya rasanya sering ngantuk, udah tahu nih ngantuk jam 9, jam 10, kalau bisa makan malamnya jangan di jam 8.50, 8.30. Kalau bisa 1-2 jam sebelum tidur, itu udah selesai makan. Jadi jangan ada makan lagi. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup, itu mempengaruhi pola tidur, kebiasaan merokok, dan alkohol. Kenapa pola tidur mempengaruhi? Karena pada malam hari saat kita tidur itu proses metabolisme itu terjadi di lambung. Kalau misalnya kita tidak tidur atau begadang, itu proses metabolisme atau pencernaan itu akan tertunda hingga besok paginya, sehingga makanan yang akan kita minum, akan kita konsumsi besok itu juga akan tertunda pencernaannya, dan hal tersebut yang akan memicu naiknya asam lambung. Kemudian kebiasaan merokok dan alkohol.
Nah, yang ketiga adalah mengelola stres. Jadi, stres ini dapat memicu pelepasan hormon dan senyawa kimia yang merangsang produksi asam lambung lebih banyak. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya senyawa kimia yang dapat hormon yang memproduksi asam lambung. Kemudian kalau misalnya kita stres berlebih, maka hormon itu akan keluar sehingga asam lambungnya akan meningkat. Nah, hal tersebut akan memicu munculnya gejala-gejala keluhan dari penyakit lambung. Nah, cukup sekian materi hari ini, cukup singkat ya Paisan. Jadi sebenarnya untuk materi asam lambung ini simpel banget untuk teman-teman. Cukup hafal 3 produk itu aja kalau misalnya ada yang konsultasi terkait asam lambung. Terus kalau mau konsumsi tiga-tiganya boleh nggak? Boleh. Boleh konsumsi tiga-tiganya, tapi jangan langsung 3 langsung minum sekaligus gitu. Kalau bisa dimulai 1 kali sehari dulu, misal paginya minum itu, nanti siangnya minum madu, dan malamnya masih propolis. Nah, untuk menjaga kesehatan asam lambung. Kalau misalnya asam lambung sedang naik, itu kita rekomendasiin adalah madu, langsung minum madu. Nah, sekian materi kita hari ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang ditanya boleh dipersilahkan, tapi syaratnya ya jangan ada yang di luar asam lambung ya, biar semua kita bisa paham materi hari ini. Kalau misalnya kita di luar materi hari ini, itu akan fokusnya jadi akan kemana-mana. Kalau tiba-tiba nanya diabetes, tiba-tiba nanya kolesterol, atau mungkin tiba-tiba nanya bedak atau make up, itu nanti sama Mbak Cindy gitu ya. Jadi baiknya kita fokus satu materi kali ini. Oke, terima kasih. Kalau ada kurang kata, mohon maaf. Boleh ada yang ditanyakan. Udah ada yang raise hand, Kaisan. Ya, terima kasih Mbak Zora atas materinya ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Zora dong ya. Materi sangat luar biasa ya. Materinya ini singkat, padat, dan juga jelas sekali. Jadi ada 3 produk yang direferensikan untuk mengatasi keluhan asam lambung. Adik, apa saja tadi produknya? Selain Gomilku, pertama Gomilku, yang kedua Madu hutan Baduy, Maxi Madu, Propolis, Coach. yang Masih ketiga propolis. Maxi Propolis. Nah ya, ada 3 produk support dari SR12 mengatasi keluhan asam laknat, ya, asam lambung gitu ya. Apalagi GERD ya, apalagi sekarang banyak banget orang GERD lah ya, MAH dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya orang sudah MAH itu kadang sudah lemes banget ya, mau makannya kadang susah banget gitu ya. Nah, maka dari itu minumlah susu Gomilku SR12. Oke, baiklah teman-teman, mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak pikiran teman-teman gitu ya. Nah, kita akan buka saat ini sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang raise hand nih ya, ada 3 orang, ada Bu Siti Asrina, ada Bu Arum, dan ada Bu Asuti, tambah lagi satu Pak Nurwidia. Oke, kita akan persilakan dulu dari Ibu Siti Asrina untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Mbak Zura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih orang Ini oke nih, Coach. Karena lagi apain anak ini? Oh ya, boleh Mbak? Halo? Ya, Iya. kedengaran? Yang mau saya tanyakan pertama, ada nggak Coach ini, apa namanya, misalnya dia punya asam lambung, terus yang saya temukan ini ya Coach di lapangan, pertanyaannya begini, Kak. Putus-putus kakak. Dia Suaranya Bu. punya asam lambung, tapi putus. Suaranya Bu Siti Asrina mungkin bisa diketik Bu. Iya, Suaranya terputus-putus Bu Siti Asrina. Boleh Halo, Coach. diketik Bu. Ya Bu, suaranya putus-putus Bu Siti Asrina. Oh, ini udah jelas. Nah, jelas. Ini apa produk yang kita sarankan untuk ya, penderita asam lambung dengan tensi tinggi dengan asam lambung yang tensinya rendah. Oke, siap. Jadi pertanyaannya Mbak Zora, apa solusinya
untuk mengatasi keluhan yang tensinya tinggi tapi asam lambungnya rendah gitu ya. Bukan, Coach. Asam Dia Terbalik. lambungnya punya tinggi. penyakit asam lambung. Oh, dia punya penyakit Tapi asam yang lambung, Iya tapi punya punya riwayat tensinya tensi tinggi. tinggi. Nah, satu Oke, orang lagi dia ada satu punya orang lagi. riwayat asam lambung, tapi tensinya rendah gitu. Oh, jadi ada dua nih ya, Bu. Sama-sama penderita Iya. asam lambung. Yang Nah, konsumen satu ini darah tinggi, yang konsumen satu lagi darahnya rendah. Nah, tinggal nah, berbagi aja tuh, Bu, yang darah tinggi. Moga berbagi gitu ya, Bu. Oke, ini akan dijawab langsung sama Ya, Mbak Zora gitu ya. Bagaimana nih makasih. Mbak Oke. Zora untuk solusinya mengatasi tadi dua keluhan konsumen tuh. Yang pertama sama-sama punya asam lambung, tapi yang satu nih asam lambungnya tinggi. Asam lambungnya tinggi, Hmm, darah tinggi, tapi yang satu lagi darahnya satu rendah. darah rendah. Oke, terima kasih Mbak Siti, Pak Ikan. Jadi untuk yang keluhan asam lambung, yang satu punya hipertensi, yang satu punya hipertensi. Nah, ketiga produk tadi sudah dipilih berdasarkan mungkin adanya nanti ketidakcocokan yang punya penyakit lain gitu. Jadi untuk punya penyakit lambung itu kalau dia punya hipertensi dan hipotensi, boleh dikonsumsi ketiganya tadi, Sigomilku, madu, dan Moxipropolis. Nah, untuk madu dan moxipropolis itu tidak mempengaruhi tekanan darah, baik dia yang terlalu tinggi tidak akan menjadi lebih tinggi, kemudian tekanan rendah tidak akan menjadi lebih rendah. Karena memang bekerja langsung pada organ yang dituju tadi. Kita kan untuk fokus ke asam untuk organ lambungnya. Kemudian adanya gomilku. Nah, gomilku sendiri itu dia ada kandungan lemak MCT, itu yang lemak lactate sedang, sehingga dapat melancarkan aliran darah. Artinya orang yang tensi tinggi itu biasanya aliran darahnya menyempit. Di akhirnya tensinya tinggi. Biasanya adanya penyumbatan di aliran darah. Sedangkan orang yang tensinya rendah itu biasanya aliran darah itu selalu melebar dan akhirnya itu menyebabkan tekanan darahnya rendah. Nah, si Gomilku ini tadi berperan juga dalam melancarkan aliran darah. Melancarkan artinya dia dapat pada yang aliran lebar dia dapat lebih eh, tenang lagi, aliran darahnya mungkin lebih normal lagi. Kemudian pada yang alirannya sempit itu dia akan membantu masuk ke aliran darah sehingga dua-duanya posisinya jadi lancar. Jadi lebih ke menormalkan tekanan darahnya tadi, tidak membuat lebih tinggi, tidak juga membuat lebih rendah. Jadi ketiganya aman dikonsumsi bagi yang punya asam lambung yang disertai dengan keluhan hipertensi dan hipotensi. Tapi tetap aja kalau bagi yang hipertensi itu obat tensinya juga harus tetap dikonsumsi berdasarkan anjuran dari dokter. Nah, hipotensi kalau terlalu rendah itu biasanya harus disertai dengan banyak konsumsi makanan atau minuman yang tinggi zat besi. Gitu Mbak Astri, Mbak Siti ya tadi. Mbak. iya. Terima kasih, Coach. Jelas. Ya, Alhamdulillah. Mbak. Ada Oke, lagi mungkin. ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Arum ya, dan pertanyaan dari Ibu Sitasina sudah terjawab ya, Bu. Dan selanjutnya dari Ibu Arum, boleh silakan, Bu. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu Arum. Coach, ini pengalaman pribadi ya. Tanggal 14 bulan ini tuh saya tiba-tiba tengah malam itu sakit, perut itu sakit banget. Tapi sakitnya itu bukan yang kram gitu ya, Coach. Nah, kok no? Sakitnya itu kayak kayak berat gitu loh. Perutnya itu Hmm, seminggu kemudian saya periksakan ke puskesmas itu katanya sakit lambung, asam lambungnya naik. Dikasih obat ranitidin sama apa itu yang ada yang sebelum makan kayak Promak itu, Coach. Tapi ya tetap habis itu masih sering kumat. Nah, kalau asam lambung kan katanya nggak nafsu makan, terus mual muntah lah. Saya itu nafsu makannya masih oke, terus nggak ada mual, nggak ada muntah, cuma perut aja yang sakit, Coach. Apa benar itu termasuk asam lambungnya naik? Oke, terima kasih Bu Arum. Izin langsung jawab ya. Ya. Nah, jadi tadi ada 4 penyakit. Ini yang kalau kondisi asam lambungnya naik itu ada GERD sama si MAH.
Kalau disertai sakit yang berlebih di area perut, terutama perut bagian kiri, itu mungkin dua kemungkinan, itu ada infeksi lambung atau si tukak lambung, jadi disebabkan oleh bakteri. Kemudian kalau misalnya sudah dikonsumsi, itu kan obat yang dari dokter itu adalah obat-obat untuk menetralkan asam lambung, mengurangi keluhan nyeri mual muntah, harusnya itu udah gak sakit lagi gitu. Nah, kalau misalnya sudah dikonsumsi itu 1 mingguan atau beberapa hari obat tersebut dan tidak ada perubahan, boleh direkomendasi mungkin untuk diagnosa lebih lanjut itu ke dokter spesialis atau disertai dengan USG kalau misalnya rasa nyerinya tidak berkurang. Kemudian eh, sebenarnya untuk lambung sendiri itu tidak selalu meningkatnya asam lambung. Tadi kan kita sudah jelaskan ada infeksi dan adanya tukak atau luka pada lambung. Nah, sarannya itu boleh ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, untuk itu ya Resa 12 masih boleh dikonsumsi tadi ke 3 produk tersebut mulai dari 1 kali sehari. Terutama paling penting itu madunya. Si madu ini kalau misalnya memang ada infeksi atau luka pada lambungnya itu, madu dapat membantu mengurangi peradangan pada lambungnya tadi. Berarti tidak melulu kalau misalnya infeksi atau asam lambung itu nggak nafsu makan ya, Coach? Iya benar. Oh, Kalau gini. misalnya masih nafsu, biasanya itu asam lambungnya masih normal. Kalau misalnya udah nggak nafsu, karena asam lambung udah naik, nih, udah sampai ke atas, hampir ke kerongkongan, itu biasanya asam lambung naik itu yang menyebabkan, itu hal yang menyebabkan bahwa tidak nafsu makan. Tapi kalau masih nafsu, mungkin asam lambungnya masih normal atau adanya keluhan di organ lain. Terus memang lambungnya luka atau infeksi. Oh, berarti ini kalau mau misalnya mau lebih mendalam periksanya ke dokter spesialis dalam ya. Ya benar Bu. Oh, ya, terima kasih, Coach. Sama-sama Bu Harum. Mau yang selanjutnya Eh, Mbak. Mbak Astuti Zahra ya. Ada Mbak Astuti Zahra, boleh silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum, Coach. Mbak Zahra, Mbak Zahra. Waalaikumsalam Ya, Mbak Zahra. ya. Ini ada 3 pertanyaan dari saya ini, Mbak Zahra. Yang pertama, Masya Allah. kalau saya lihat, saya baca-baca gitu ya, sifat dari susu itu rata-rata kan cenderungnya bersifatnya tuh asam ya, Mbak Zahra ya. Tapi kenapa gomilku ini bisa bersifat basah gitu kan? Kalau walaupun dia tidak bisa dikatakan basah kan kecenderungannya tetap mengarah ke asam. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi di tabel adalah cara penyajian untuk bayi yang di atas 6 bulan itu susunya diseduh dengan air mendidih terus didiamkan sebentar. Apakah itu tidak merusak dari sifat susu yang kena air yang terlalu panas itu ya Mbak Zara? Yang ketiga, ada satu pertanyaan adalah untuk kasus yang mengalami tukak lambung awalnya dan dia bertahun-tahun menderita sakit lambung, itu apakah bisa mengkonsumsi susu karena ternyata susu Gomilku maksudnya ya, karena ternyata beliau itu mengidap batuk empedu dan kondisi perut itu bengkak. Masihkah boleh mengkonsumsi susu Gomilku ini gitu? Karena pada saat kalau kita kalau saya pernah mencoba meminum apa tapi di propolis, waktu asam lambung itu propolis saya minumkan, itu reaksi yang ada di tubuh saya itu kadang malah justru muncul mual. Tapi waktu saya coba minum Gomilku saja di waktu hangat, itu rasa mual di lambung saya itu justru reda gitu biidznillah. Gitu. Mohon penjelasannya Mbak Zara. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang, Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Zahra. Nah, Ibu jawab langsung yang pertanyaan pertama terkait sifat susu tadi, kenapa gondokku basah. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian bahwa menyebutkan bahwa susu kambing itu cenderung basah dibanding dengan susu sapi. Nah, kebanyakan itu yang bersifat basah itu adalah susu sapi. Nah, kita juga tadi udah di-share itu salah satu hasil penelitiannya, hasil pengujian menggunakan salah satu alat di laboratorium bahwa susu kambing bermuku itu bersifat basah ditandai dengan angka 7,4 tadi. Nah, kemudian yang kedua untuk penyajiannya tadi itu direkomendasikan itu adalah air hangat, Mbak. Jadi mohon maaf itu tadi bukan air mendidihnya tadi, itu lebih baik
tidak langsung merusak kandungan di dalamnya, karena kandungan yang ada di dalam susu Gomuku itu rata-ratanya itu tidak ada yang kandungan yang tidak tahan panas, yang tidak ada kandungan yang tidak diperbolehkan digunakan dengan air panas. Tapi kalau bisa, lebih baiknya itu memang di air hangat atau di suhu 70 derajat. Kemudian yang ketiga tadi, untuk yang punya asam lambung dan adanya keluhan batu empedu masih boleh atau tidak konsumsi Gomilfo. Masih boleh konsumsi Gomilfo karena sebenarnya batu empedu itu kan memang adanya batu pada area ginjal itu akibat tidak sempurnanya pada proses ekstensi ginjal. Jadi munculnya batu-batu itu. Kemudian tidak ada larangan untuk minum susu kalau adanya batu empedu. Nah, minum susu Gomilku yang kita larang itu kalau misalnya adanya keluhan autoimun. Nah, kenapa? Karena yang autoimun ini kan sensitif pada protein hewani. Jadi kalau misalnya minum susu hewan itu khawatirnya akan alergi dan munculnya masalah imun yang lainnya gitu. Jadi untuk yang punya batas tertentu masih boleh konsumsi gomyokku, tapi baiknya memang dimulai dari dosis penyesuaian dulu 1 kali. Itu belajarnya udah nggak ada ya. Oke, Sudah yang terjawab ya. lain Masya Allah boleh. lengkap nih. Ini ada beberapa pertanyaan dari Jumchat juga banyak nih ya. Mbak Zora nih, Masya Allah luar biasa. Memang asam lambung ini banyak nih peminatnya ya. Banyak yang ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga ada yang cerita gitu ya. Alhamdulillah dengan Gomilku bisa gold ya, bisa sembuh gitu ya. Nah, terus juga ini ada pertanyaan dari Resen dari Mbak Vira. Boleh silakan Mbak Vira untuk Resen nih. Untuk memberikan Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zara mau bertanya saya. Saya kan punya Boleh. tetangga penyakit itu asam lambungnya sampai parah itu loh. Tapi Hmm. saya sudah nawari Gomilku Gold mesti gak mau. Itu bagaimana Kenapa? cara mengatasinya? Oh, dia bilang nggak, Mbak, kenapa nggak maunya? Sudah saya bilang gini, "Teh, coba ini lo enak teh di lambungnya tante gitu." Tetap gak mau Mbak Zora, malah Oke, ngonsumsi obat kayak pelak gitu. oke. Jadi eh, boleh Mbak Vira nanti bantu edukasi mungkin bahwa eh, boleh juga presentasi nanti pakai materi ini gitu kan. Tadi ada komplikasi Jurnal. penyakit asam lambung akibat terlalu lama dibiarkan. Kemudian juga akibat terlalu lama konsumsi obat juga akan bermasalah pada lambungnya. Nah, boleh direkomendasikan ke pasiennya atau customer-nya, Bu. Kalau misalnya kondisi punya penyakit lambung, boleh ikhtiar minum Gomil Pugot. Karena di sini ada kandungan susu kambingnya, ada madunya, dapat mengurangi luka pada lambung, kemudian ada susu kambing yang dapat menetralkan asam lambung. Jadi biar kita nggak ketergantungan obat. Tapi balik lagi nanti kalau misalnya customer-nya masih nggak mau nih, mungkin ada alasan lain. Nah itu balik lagi ke uh, alasan pribadinya beliau, entah apakah dia takut dari biayanya atau gimana. Karena kan kalau berobat itu pasti BPJS mungkin tidak mengeluarkan biaya. Nah, kalau beli susu harus keluar lagi biaya nih, beli susu sekali sebulan gitu. Tapi baik lagi kita sampaikan itu demi kesehatannya dalam waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Mungkin Pak Isan ada tips and trik ya sih menawarkan produk gitu. Nah, ya. Iya Mbak Nah, Zora, makasih Mbak Zora. Assalamualaikum. oke, terima kasih Mbak Vira atas pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau untuk tipsnya yaitu kita harus pahami dulu ya bahwa konsumen kita juga nggak bisa mereka untuk paksa untuk beli gitu ya meskipun memang eh, kita sudah punya solusinya gitu kan. Kita sudah tahu solusinya nih. Dia ya dirimu punya asam lambung, saya punya obatnya gitu kan. Tapi kita kembali lagi apakah mungkin dia memiliki kebutuhan tersebut? Nah, jika kebutuhan ada, maka nanti mungkin ada keputusan pembeliannya. Nah, siapa sih yang menjadi keputusan pembelian? Apakah dirinya? Apakah mungkin dari pasangannya? Nah,
apakah mungkin juga dari orang tuanya dan lain-lainnya. Nah, dan juga yang paling pengaruhnya adalah tadi ya, money-nya. Nah, uangnya ada gak nih gitu Ya, ya. money. Nah, mungkin saja tadi Mbak Jora sampaikan biasanya mungkin dia pakai BPJS, tadi nggak mengeluarkan biaya. Nah, terus dia akan mikir-mikir. Nah, mungkin yang kita bisa tekankan adalah bagaimana dampaknya. Yang pertama adalah dampaknya kalau misalkan rasa sakit yang dialaminya ini terus berlanjut. Misalkan asam lambungnya terus berlanjut, kalau kumat gimana, kalau kambuh gimana, kan nggak nyaman. Nah, kita berikan solusi bahwa ada loh ternyata mungkin biayanya perlu mengeluarkan biayanya pun nggak terlalu besar. Nah, kalau kita hitung tuh kita kita breakdown lagi. Nah, dengan mengeluarkan biaya sekian, Anda nggak perlu lagi mungkin BPJS, nggak perlu lagi ngerasa ngerasa apa namanya, mmm keluhannya itu jadi secara mendadak. Kenapa? Karena Hmm. sudah konsumsi herbalnya gitu kan secara alamiah. Nah, mungkin kita bisa jelaskan secara, solusinya tapi lebih ke apa sih solusinya gitu kan. Kita nggak men-judge, "Ini loh harus ini bla bla bla." Nah, ya kadang-kadang orang suka suka menolak kalau misalnya kita langsung secara keras memberikan informasi kepada mereka, "Ini loh," gitu. Nah, kita jelaskan secara soft selling gitu ya. Itu. Nah, terus juga ini ada beberapa pertanyaan juga Mbak Zora, ada tadi juga disebutkan kan untuk asam lambung tadi ada Gomilku, ada Madu, madu, lalu ada Maxi si Propolis. Nah, propolis. tapi ada juga beberapa mitra-mitra kita ini sharing di Zoom chat, mereka menawarkan atau memberikan VCO gitu kan bagi Hmm. yang mengalami asam lambung, tapi manfaatnya pun juga terasa gitu kan. Maka apa mereka juga merasa lebih nyaman setelah minum VCO. Nah, apakah mungkin VCO ini juga sama bisa dianjurkan untuk penderita asam lambung? Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk PCO sebenarnya boleh direkomendasikan untuk penderita asam lambung karena dia memiliki sifat sebagai gastroprotektif atau dapat menggilat asam lambung dan mengurangi peradangan. Kemudian PCO juga sama seperti gemukku, adanya kandungan lemak rantai sedang tadi yang dapat membantu melapisi lapisan lambung yang luka. Jadi mungkin teman-teman kalau yang udah biasa rekomendasikan PCO boleh rekomendasi PCO. Nah, ini tadi kita rekomendasikan 3 produk tadi untuk mempermudah mungkin teman-teman konsumsi yang dalam 3 waktu dalam sehari itu adalah pagi, siang, malam. Gitu. Boleh kalau mau tambahan PCO untuk keluhan asam lambungnya, nanti mungkin nggak semua orang langsung beli ke 4 produk gitu ya. Jadi kalau mau menawarkan nanti boleh eh, Gomilku, madu, maxi sama CCO tadi. Oke, Oke nanti mungkin ya, aku bisa tambahin 1 slide buat CCO-nya. bisa. Berarti VCO juga boleh ya. Boleh, boleh. Oke, ini ada dua lagi resen nih Mbak Zora. Ada Mbak Boni atau Bu, Bu Boni nih dari bubun, Bu kayak Boni Pak ya, Bu Boni. Boni. Nah, Bu Boni, silakan untuk memberikan pertanyaan. Dan juga ini Assalamualaikum. ada terakhir nanti Pak Pak Boni. Nurwidia ya. Terakhir setelah ini Pak Nurwidia mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang mungkin belum terjawab ya. Nah, silakan Kak Boni. Assalamualaikum, Coach. Hmm. Assalamualaikum, Mbak Waalaikumsalam. Azora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Boni. Mohon maaf saya bajak ini acaranya dari istri saya sebenarnya. Kami berdua memang berusaha Oh, untuk berbisnis di SR12. Namun Masya untuk Allah. masalah asam lambung ini cukup menarik sehingga banyak beberapa konsumen yang mempertanyakan dan memperdebatkan. Salah satunya untuk GERD and anxiety. Jadi di GERD and anxiety sendiri itu kita pernah dapat pasien yang mana kita menawarkan madu, kemudian kita menawarkan gomilku, dan juga propolis. Ternyata si pasien nggak bisa dia menggunakan madu. Gimana itu Mbak solusinya? Itu yang pertama untuk GERD and anxiety. Yang kedua, Hmm. ada juga pasien yang mengalami masalah asam lambung, dia nggak bisa minum Gomilku biasa, cuma ketika kita coba Gomilku Gold, ternyata dia cocok gitu. Jadi apa sih bedanya Hmm. Gomilku Gold itu bisa mempengaruhi asam lambung,
sehingga orang itu merasa cocok dan nyaman meminumnya, sehingga Gomilku biasa dia nggak bisa gitu. Mohon penjelasannya untuk Mbak Zora dan Coach, bagaimana kita sharing lebih lanjutnya kepada konsumen nantinya. Terima kasih. Oh, sama-sama. Oke. Terima kasih Pak Boni. Jadi untuk yang pertama tadi, ya berarti ini ada 2 pasien yang berbeda ya Pak? Benar. Iya. Yang pertama tadi nggak bisa minum madu, otomatis berarti dia nggak bisa minum Gomilko Ori karena ada madunya. Nah, kenapa gitu? Karena memang balik lagi nih dari sisi alerginya si pasien yang mungkin punya alergi terhadap madu atau lain atau memang tidak cocok konsumsi madu. Kemudian kenapa pada Gomilko Gold bisa, pasien yang satu lagi, nah bisa jadi juga memang ada salah satu kandungan yang sebelumnya di Ori ada, itu dia nggak cocok, tapi di Gomilko nggak ada, Gomilko Gold nggak ada, itu adalah madu tadi. Di Gomilko Gold itu nggak ada madunya, tapi ada jahe dan bawang putih. Nah, si jahe ini juga berperan sebagai anti peradangan. Jadi kalau misalnya memang menemukan kalau misalnya tidak cocok di Gomilko Ori, boleh langsung dialihkan ke Gomilko Gold. Kalau misalnya cocok di Gomilko Gold, nggak apa-apa dilanjutin karena memang di Gold juga susu kambingnya itu 40% juga presentasinya, jadi sama-sama manfaat. Jadi si susu kambing tadi, si Ori sama Gold itu sama presentasinya. Cuman hanya beda aja di zat tambahan atau kandungan tambahnya tadi yang nggak ada madunya. Gitu. Jadi satu lagi Mbak, mohon maaf nih. Jadi ketika kita ingin menawarkan kepada konsumen, apakah kita harus menanyakan, oh kamu itu alergi madu nggak atau bisa minum madu nggak gitu. Ketika kamu nggak bisa minum madu, kita tawarkan yang gold, yang biasa, yang gold. Ketika dia bisa madu, kita tawarkan yang biasa. Gitu aja Mbak. Atau gimana cara kita Ya, sebenarnya itunya baiknya promosinya untuk sama mereka? merekomendasikan semua herbal itu boleh kita tanyakan. Pertama itu riwayat penyakit sebelumnya, kemudian apakah ada alergi makanan, minuman, atau obat-obatan yang lainnya. Kalau misalnya dia sudah tahu nih kalau dia emang nggak bisa minum madu, berarti memang sebelumnya alergi madu. Jadi kita udah tahu nih, oh, berarti ibu alergi madu yang nggak bisa konsumsi madu ya, atau ada makanan lain. Pas kita tanya ada alergi makanan atau minuman yang lain nggak? Oh iya, saya alergi ikan gitu. Kalau misalnya dibilang alergi ikan tuh otomatis nggak bisa Gomilko dua-duanya karena ada ikan gabusnya. Kemudian kalau dia ada bilang alergi madu, itu bisa kita langsung alihkan ke Gomilko Gold. Jadi kita memang harus tahu kandungan utama yang ada di dalam produk X12 itu, sehingga nanti saat penawaran produk, sebelum kita menawarkan produk, kita ada komunikasi 2 arah dulu sama customer-nya, kita tanya dulu, nih punya alergi atau ketidakcocokan dengan makanan atau minuman lainnya kah, atau punya riwayat penyakit lain yang tidak dianjurkan konsumsi itu atau gimana? Oke, siap. Jadi kalau untuk terapi dari anxiety si pasien sendiri, kita ada nggak bagaimana cara terapinya, Mbak? Kalau untuk anxiety sebenarnya itu kita nggak ada produknya spesifik, karena memang anxiety itu muncul memang dari dalam pengaruh dari pola pikir dan juga dari dalam diri sendiri ya Pak. Jadi ada pengaruh hormonnya juga, kemudian ada pengaruh dari sarafnya juga gitu. Jadi memang untuk anxiety itu memang harus diterapi dari saraf atau psikolognya. Untuk ikhtiar itu kita lebih ke penyakit yang udah jelas sih, misalnya diagnosanya, kemudian sakitnya apa, atau apa lukanya, atau ini, atau yang lainnya gitu. Anxiety kan udah termasuk ke dalam penyakit di dokter kejiwaan gitu. Cuman kalau mau untuk menenangkan, misalnya untuk setelah anxiety-nya sudah reda, itu untuk menenangkan itu boleh konsumsi Gomilko itu karena adanya vitamin B12 atau cyanocobalaminnya itu dapat menenangkan aliran darah di otak atau di saraf, itu juga dapat membantu meringankan mungkin nanti gejala yang mungkin timbul pasca anxiety. Oke, siap, dimengerti. Oke, terima kasih Coach, terima kasih Mbak Siap. Azora. Sama-sama. Semoga Oke, kita tetap sukses di 12. selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari distributor kita dari Pak Nurwidia. Silakan Pak Nurwidia. Pak Nurwidia rajin banget jago Masya ngomong. Allah, memang beliau ini jadi brand ambassador Zoom kita ini. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Pak Nurwidia. Saya sedikit pengalaman ini tentang pasien-pasien atau customer-customer yang sebelumnya tidak suka sama
susu itu saya beri alternatif lain. Saya tanya ketika kita tanyakan sakitnya apa, keluhannya apa, katanya ada mah, ada GERD dan sebagainya, minta di lambung. Tapi mereka ketika saya tawarkan susu, mereka nggak mau karena komposisinya apa, susu kambing katanya gini gini gini, secara mindsetnya itu mereka nggak senang. Oke, saya tanya sekarang kalau sakit sukanya apa? Terus ya minum obat, sukanya minum obat. Saya menganjurkan ke habatus sauda sama VCO yang kapsul, ibaratnya seperti obat. Mereka mau. Nah, apa benar sih habatus sauda sama VCO itu bisa menanggulangi seperti itu? Yang pertama itu, yang kedua, kalau habatus sauda itu misalkan bisa dengan maxi propolis juga bisa kan, apa juga bisa direkomendasikan kepada pasien-pasien yang berikutnya. Demikian saya tanya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nuridia. Nah, jadi untuk habatus sauda sendiri itu kan sebenarnya ada tinggi antioksidan. Jadi fokusnya dia tuh ke antioksidan. Nah, kalau udah tinggi antioksidan artinya bagus untuk semua organ, gitu kan. Nah, kenapa tidak kita cantumkan tadi di materi? Karena kita mau fokusnya mungkin produk yang memang fokusnya ke lambung tadi yang udah ada kandungan yang memang fokus untuk lambung. Nah, ya betul sauda ini kan tingginya lebih ke antioksidan. Nah, bukan berarti nggak boleh buat lambung gitu kan. Kalau udah tinggi antioksidan berarti boleh buat lambung, buat saraf, buat jantung dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau misalnya Bapak sudah rekomendasikan pada pasien tersebut konsumsi habatus sauda untuk kesehatan lambungnya. Nah, kalau misalnya dia merasa lebih baik nih, berarti memang antioksidannya bekerja pada lambungnya. Jadi boleh untuk diteruskan. Kalau nanti ada yang nggak suka susu lagi, mau rekomendasi PCO atau habatus sauda, boleh ditawarkan. Nah, tapi memang diingatkan juga buat awal konsumsi itu setelah makan dulu dan dimulai dosis penyesuaian 1 kali sehari terlebih dahulu. Nah, Gitu, Pak. untuk konsumsi misalkan habatus sauda dengan susu diperbolehkan ya? Boleh, tapi baiknya dijarang karena si habatus sauda ini kan oil. Nah, khawatirnya si susu nanti mengganggu penyerapan dari minyak tadi. Oh gitu ya. Oke, terima kasih Kak atas Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurwidia atas pertanyaannya ya, dan juga terima kasih teman-teman yang lain karena partisipasinya telah bertanya. Masya Allah luar biasa, menambah lagi pengalaman kita ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk diisi form absensi dan evaluasinya yang ada di Zoom chat ya, yang sudah saya kirimkan gitu ya. Oke, dan untuk teman-teman yang mau materinya, nanti kita akan kirimkan materinya di link ya. Nanti kita akan kirimkan melalui SBD-nya. Nanti SBD-nya akan mengirimkan ke distributornya. Jadi nanti minta dikonfirmasi ke distributornya untuk minta rekaman Zoom-nya dan juga materinya ya. Atau juga teman-teman biasa suka ada linknya ya. Nanti linknya sama. Nanti rekaman Zoom-nya itu linknya sama. Jadi bisa diakses. Tinggal nanti beda dicari bulannya aja gitu ya. Masya Allah luar biasa teman-teman, kita nambah ilmu lagi ya, nambah pengetahuan lagi ya. Ternyata banyak juga produk dari SR12 yang mensupport, yang bisa membantu keluhan, mengatasi keluhan asam lambung ya, baik itu mungkin mah ataupun juga GERD dan juga apa tadi satu lagi luka Tukak lambung lambung. ya, gitu Muka ya. lambung. Muka lambung. Tukak, Oh, Suka. tukak tukak lambung. ya. Nah, jadi tadi ada Gomilku, ada Maxi Propolis, dan Maksi ada Madu Hutan Baduy. madu. Dan ada lagi tadi bisa menggunakan VCO dan juga habatus soda mungkin bisa ya Mbak Zora ya, Masya Allah. Jadi kalau misalkan Iya. dia nggak ada mungkin ada alergi susu dan lain-lainnya, nah bisa nanti sarankan ke madu. Kalau ada alergi madu lagi, coba sarankan lagi pakai Pakai Maxi VCO. Propolis. Kalau nggak suka lagi pakai VCO. Kalau nggak suka lagi pakai habatus soda ya. Habatus. Kalau nggak suka Kalau nggak lagi, suka jangan semuanya, sakit ya. Ya, jangan ada keluhan dah gitu ya. Minum aja
Panadol dah. Tidur aja, Gitu ya. tidur. Nah, itu teman kita nambah pengetahuan. Jadi produk SC12 banyak sekali mensupportnya ya. Herbal kita ini satu produk bisa mengatasi ya berbagai keluhan. Masya Allah luar biasa gitu ya. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah di akhir acara. Masya Allah luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Zora atas materinya. Terima kasih Pak Nanti Ihsan. ya materinya boleh dikirim ya ke Mbak Zora ya. Karena Ya, sudah banyak yang minta nih. Kita belum selesai, sudah banyak sabar yang ya. Edit japri dulu juga dikit. nih ya. Oke, nanti akan ditambah lagi tentang produk-produk yang lain ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di bulan depan ya. Jangan lupa nanti untuk mengikuti kegiatan training-training yang diselenggarakan oleh SR12 University, baik itu online ataupun offline ya. Siap, Oke, Coach. kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, Kita tutup Coach. dengan kafaratul Terima majlis. kasih, Mbak Subhanaka Zora. Allahumma wa Terima bihamdika kasih, asyhadu Zora. alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullahaladzim. ilaik. Alhamdulillah. Ya, saya juga Ihsan Alhamdulillah. Fajri. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Fajri. Terima Sama-sama kasih Bu Mbak Linda. Azora. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Mbak Masya Allah. Azora.